Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Jika kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman. Kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu, sehingga apa yang telah dipersiapkan sungguh itulah kerinduan-Mu atas jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan. Bukakan hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang ditabur, itu yang boleh kami renungkan, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang pimpin pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang menabur dan menuai. Hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah para penjual es krim Turki. Mungkin di sini ya Bapak Ibu ada yang pernah mencoba membelinya. Kita bisa sama-sama melihat bahwa sang penjual tidak dengan mudah memberikan es krim yang sebenarnya telah kita bayar. Biasanya kita dibuat kesal, dibuat jengkel, dibuat marah, baru es krim tersebut akan diberikan kepada kita. Atau jika kita sudah lama berusaha, baru juga sang penjual akan memberikan es krim tersebut. Secara naluri, kita senang sekali untuk mendapatkan sesuatu, apalagi jika tidak perlu susah payah melakukannya. Jika kita diminta untuk memilih di antara menabur dan menuai, maka saya yakin secara manusia kita akan lebih suka dengan tuaian. Kita lebih suka untuk mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu, kerinduan saya hari ini adalah bahwa kita sama-sama belajar tidak hanya berfokus pada hal menuai tentang tuaian, tetapi lebih jauh dari itu, kita juga mulai memperdulikan, menyeimbangkan kembali fokus kita pada hal menabur. Kita bisa konsisten dalam menabur dan memiliki konsep yang benar akan keduanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca firman kita di Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah Bapak Ibu, pada saat itu jemaat Galatia sedang dilanda konflik yang sebenarnya cukup rumit. Jika kita sama-sama membaca perikop sebelumnya di ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa ada segolongan orang yang gila hormat. Kemudian ada juga segolongan orang yang saling menantang dan saling mendengki. Lebih jauh, kita melihat di ayat yang ke-3 sampai ke-6, di pasalnya yang ke-6, kita bisa melihat bahwa ada segolongan orang yang merasa diri lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Ada orang yang merasa tidak lagi harus membantu para penginjil yang sedang melayani di jemaat Galatia situ. Nah, tapi Bapak Ibu, jika kita perhatikan penekanan Paulus pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 cukup menarik karena Paulus menekankan pemahaman yang harusnya tepat sebagai solusi dari permasalahan yang praktis. Sebenarnya jika kita perhatikan, masalah jemaat Galatia itu hanyalah tentang memberi. Tetapi Paulus berbicara di ayatnya yang ke-7, kalimat awalnya, jangan sesat. Di ayatnya yang ke-8, Paulus berkata tentang hal menabur dalam daging dan menabur di dalam roh. Di situ Paulus ingin menyadarkan setiap kita bahwa tindakan yang salah seringkali berawal dari pemahaman yang salah. Paulus sadar bahwa tindakan yang salah bisa jadi berawal dari pemahaman yang salah. Dan ini yang menyebabkan jemaat Galatia akhirnya tidak konsisten dalam berbuat baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah pemahaman apa yang seringkali kita pegang dan ternyata salah, Bapak Ibu? Yang pertama, kita seringkali mencari kesombongan. Kita memberi, kita menabur dengan orientasi dan motivasi bahwa kita ingin mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain.
Jadi tidak heran ketika kita coba memberi katakanlah bantuan ataupun uang ataupun waktu dan kemudian kita tidak mendapatkan pengakuan, penghargaan, penghormatan dari orang lain, kita menjadi kecewa dan akhirnya kita memutuskan untuk tidak lagi memberi ataupun menabur kepada orang tersebut. Atau kita seringkali juga mencari kepuasan diri. Kita merasa kita lebih hebat, kita lebih kaya ketika kita bisa memberi dan membantu orang lain. Jadi tidak heran ketika kita akhirnya mengalami masa kekurangan, kita menjadi orang yang cenderung tidak mau memberi. Karena buat pemahaman kita merasa kita harus superior dulu untuk bisa membantu orang lain. Atau mungkin Bapak Ibu akan sangat senang dan puas diri ketika akhirnya nama Ibu terpampang dalam pemaparan gereja siapa saja yang membantu dalam hal dana di gereja tersebut. Kita merasa bangga, ya itulah nama saya. Nah, apakah pemahaman ini ada di dalam Bapak Ibu Saudara? Atau pemahaman yang ketiga yang seringkali salah yang kita pegang, kita menabur secara terpaksa. Entah apakah karena kita sering menyanyikan lagu ataupun membaca Alkitab, bahwa menabur selalu hanya dikaitkan tentang mencucurkan air mata. Padahal sebenarnya Tuhan rindu, meskipun di tengah penderitaan atau pengorbanan yang kita harus lakukan untuk kita bisa memberi dan menabur, Tuhan mengharapkan kita tidak melakukan itu secara terpaksa. Apakah kita terpaksa karena sebenarnya keinginan pribadi kita, uang yang sebenarnya bisa kita pakai untuk membeli pakaian, gadget, ataupun semua yang kita inginkan, itu semua tidak bisa kita pakai karena kita pakai untuk memberi kepada orang lain ataupun kepada Injil, untuk membantu para hamba Tuhan, gereja, dan sebagainya. Suatu perenungan yang keras yang kita harus lakukan di sini, apakah atau seberapa banyak hal yang kita punya, yang kita tidak nikmati dan kita izinkan itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita harusnya memiliki pemahaman yang tepat bahwa kita menabur karena kita telah menerima. Itulah keunikan kekristenan. Kita jadi berkat karena pengorbanan Yesus, pemberian Yesus yang sudah terlalu besar buat kita. Itu yang menggerakkan kita untuk terus untuk mau melayani Tuhan. Itulah yang membuat kita terus untuk mau menabur dan memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus berkata bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu selalu bicara tentang jadi berkat. Seringkali kita ingin menabur karena kita pengen jadi kaya. Kita tidak pengen jadi berkat. Kita memiliki konsep bahwa kalau kita menabur, kita juga pasti menuai. Ya, itu tidak salah. Paulus berkata itu pada Galatia 6 ayat yang ke-8. Tapi apa yang Paulus ingin sampaikan di sini bukan tentang kita memberi kemudian kita dapat tuai. Tapi terlebih dari itu, Paulus rindu bahwa kita tidak lagi memusingkan tuaian karena kita tahu kualitas diri kita lebih dari itu. Hidup kita tidak ditentukan tentang tuaian, seberapa banyak tuaian yang kita dapat. Tapi bagaimana kita rajin dan giat untuk menabur, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena jika kita berhenti menabur di dalam roh, maka pilihannya hanya ada satu, bahwa kita menabur di dalam daging. Paulus mengategorikan menabur hanya ada dua, menabur di dalam daging atau menabur di dalam roh. Bukan tidak menabur dalam roh dan menabur dalam roh, bukan. Nah, jadi perenungan yang cukup berat untuk kita semua. Ketika saya coba mempersiapkan firman ini pun, saya banyak ditegur tentang hal memberi. Sudahkah saya lebih mementingkan penginjilan ataupun orang lain di luar sana ketimbang tentang keinginan diri saya sendiri? Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Di sini bicara bahwa tuaian pasti akan datang sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Di sini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan itu pribadi yang sangat baik. Tuhan bukan pribadi yang sekedar meminta kita untuk menabur, lalu tinggalkan kita begitu saja. Tuhan adalah pribadi yang menyertai kita dan juga mengetahui kebutuhan kita.
Oleh sebab itu Tuhan menyediakan tuaian sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan waktunya. Asal kita tidak menjadi lemah. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, jika kita tidak menyerah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak menyerah dan terus memberi, belajar menabur. Meskipun saat ini atau di waktu-waktu yang sekarang ini kita tidak atau belum melihat tuaian kita, tapi percaya Bapak Ibu, janji Tuhan itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Tuaian tidak perlu kita pusingkan karena itu pasti akan hadir. Nah, lebih lanjut lagi Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan bahwa sebenarnya tuaian itu bicara tentang kemuliaan nama Tuhan. Apa sih yang menjadi tujuan kita dalam hal membantu orang lain? Apakah tentang diri kita atau tentang orang yang kita bantu? Bukankah satu sukacita yang harusnya memenuhi hati kita ketika orang yang kita bantu akhirnya jadi mengenal Tuhan lewat tindakan kita? Itulah harusnya tuaian yang sejati. Tuaian yang sebenarnya berfokus tentang kemuliaan Tuhan. Ketika kita akhirnya bisa mencintai Tuhan, mengerti pengorbanan Yesus, maka saya percaya konsep ini, pemahaman ini akan menguasai pikiran kita. Mari Bapak Ibu, kita terus belajar untuk memberi, dan memberi. Terakhir, ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus mengingatkan saya secara pribadi bahwa di masa-masa sekarang ini ada banyak orang yang sedang kecewa dengan gereja, sedang kecewa dengan orang-orang Kristen pada masa ini. Karena mungkin apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Akhirnya mereka berusaha memutuskan untuk berhenti melayani. Mereka berhenti untuk menabur. Mereka berhenti untuk memberi. Mari Bapak Ibu, jika orang itu adalah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu merasa kecewa tentang kekristenan dan gereja, mari belajar mengampuni, belajar untuk tidak menyerah, terus konsisten, sehingga kita boleh sama-sama melihat perubahan yang dahsyat pada kekristenan kita dan juga gereja kita, khususnya di bangsa Indonesia ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu yang Kau sediakan buat setiap kami boleh mendengarkan firman. Hamba-Mu tahu bahwa Hamba-Mu ini terbatas, tapi Hamba-Mu tahu bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang dapat terus berbicara dalam setiap hati kami lewat Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bicaralah terus, tegur hati kami, Tuhan. Ajar kami terus sehingga kami boleh mengerti akan kerinduan-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik, untuk memberi, untuk menjadi berkat, melayani. Dan kiranya Tuhan, segala hal yang kami lakukan ini dilandasi oleh pemahaman yang benar bahwa kami menabur, kami melayani karena kami sudah terlalu banyak menerima berkat daripada Engkau. Baik itu nafas kehidupan kami, mungkin kesehatan kami dan sebagainya. Itu yang menggerakkan kami untuk terus bersuka cita, rela berkorban untuk memberi dan melayani. Dan kiranya Tuhan, kami tidak berbanyak fokus pada tuaian yang mungkin dalam pikiran kami adalah materi, tapi kami mau berfokus kepada tuaian yang adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ingin terus bekerja untuk-Mu, untuk mendapatkan tuaian jiwa yang menyenangkan surga dan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.